Silahkan kawan-kawan mengunduh terlebih dahulu KBBI Jilid 5 agar kawan-kawan mengerti apa yang saya sampaikan. Wawasan kebangsaan meliputi 4 pilar atau konsensus. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, UUD 1945. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, NKRI. Saya tidak akan menjelaskan 4 pilar tersebut. Saya hanya membahas satu, yaitu Pancasila. Silakan kawan-kawan jika ingin mengetahui 3 pilar yang lainnya, silakan eksplorasi. Pertama-tama saya ingin menjelaskan arti wawasan kebangsaan. Menurut KBBI, wawasan adalah tinjauan atau pandangan, konsepsi, cara pandang. Lalu kebangsaan adalah ciri-ciri yang menandai golongan bangsa. Sedangkan bangsa adalah kelompok masyarakat yang bersamaan, asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintah sendiri. Pancasila secara terminologi adalah pilar ideologis negara Indonesia. Lalu etimologi Pancasila. Menurut Sanskerta, Panca yaitu artinya 5, Sila artinya asas atau prinsip. Menurut Muhammad Yamin, Panca adalah 5, Sila adalah perbuatan baik, dan Sila perbuatan tidak senonoh. Saya hanya menjelaskan tentang Pancasila, tidak menjelaskan 3 lainnya. Jika kawan-kawan ingin mengetahui 3 lainnya, silakan mengeksplorasi dengan dirinya sendiri. Masuk ke butir pertama. Di butir pertama kan ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, maksud dari butir pertama ini, ketuhanan yang Maha Esa itu seperti apa? Sekarang kita membahas Pancasila. Di butir pertama, yaitu ada ketuhanan yang Maha Esa. Yang dimaksud ketuhanan yang Maha Esa adalah perilaku berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, lalu menghormati sesama umat manusia. Masuk ke butir kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang saya pertanyakan itu, apa itu adil, dan yang maksud beradab itu seperti apa? Lalu di butir kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang dimaksud adil ini adalah sesuai porsinya atau sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang dimaksud beradab ini adalah budi pekerti atau toleransi. Masuk ke butir ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, yang ingin dipertanyakan itu persatuan Indonesia, persatuan dalam hal apa? Lalu butir nomor 3 adalah persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini adalah menyatukan perbedaan yang ada di Indonesia. Masuk ke butir keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang ingin ditanyakan itu hikmat dan kebijaksanaan ini seperti apa? Lalu di butir nomor 4 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Ya, dalam butir 4 ini adalah ciri-ciri demokrasi, yang dimana hikmat yang dimaksud adalah mengetahui kebutuhan dan keinginan bangsa Indonesia. Lalu ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini adalah memandang objektif segala kebutuhan dan penyelesaian masalah. Masuk ke butir kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang ingin saya tanyakan itu keadilan sosial seperti apa? Apakah keadilan disamaratakan ataukah seperti apa? Lalu di butir kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dimaksud dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah kebutuhan dipenuhi sesuai dengan Undang-Undang 1945, yaitu pekerjaan terjamin, pendidikan, fasilitas itu disediakan. Saya ingin bertanya, apakah pergerakan mahasiswa itu ada? Jika ada, mulai dari tahun berapa? Dan pergerakan ini seperti apa? Pergerakan mahasiswa dari tahun 1908, 1928, 1945, 1966, 1974, 1977, 1978, 1990, dan 1998, serta pasca reformasi. Pergerakan mahasiswa sangatlah masif untuk menginginkan kemerdekaan yang utuh untuk bangsa Indonesia itu sendiri. Saya ingin bertanya, apakah ada polemik atau dinamika menjadi mahasiswa saat ini? Kawan-kawan hari ini harus mengetahui polemik atau dinamika yang diperjuangkan mahasiswa dari tahun ke tahun. Silakan kawan-kawan cari tahu apa yang menjadi dinamika pada hari ini.
Sedikit saya kasih clue, yaitu September Hitam. Bagaimana cara menerapkan Pancasila di Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang? Yang pertama, kita harus mengetahui istilah pertama, yaitu kita harus menghormati mahasiswa lain yang mempunyai agama lain, dan itu masuknya ke sesama teknik ataupun di luar teknik. Kita harus menjadi pribadi yang toleransi, seperti itu. Lalu ini di sila kedua, menerima semua kalangan di teknik tanpa memilih ataupun memilah untuk berteman. Lalu jika merujuk pada sila ketiga, yaitu bersatu. Bersatu ini adalah ditinjau dari budaya persatuan di himpunan ataupun di BEM, seperti itu. Lalu yang keempat, demokrasi, semua orang berhak menjadi pengurus di Fakultas Teknik, seperti itu. Lalu yang kelima, kawan-kawan harus berintegritas, berlaku baik kepada sesama, dan mengetahui kondisi sesama teknik, ataupun kawan-kawan harus peka terhadap teman kawan-kawan itu sendiri, seperti itu. Apakah ada pesan atau motivasi untuk teman-teman mahasiswa Fakultas Teknik tahun 2020? Hari ini kawan-kawan sudah menjadi bagian keluarga mahasiswa Fakultas Teknik. Kawan-kawan, saya ingin berpesan, tetap semangat dalam berproses, baik di akademik ataupun non-akademik. Saya tunggu prestasi kawan-kawan di Fakultas Teknik Unsika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Terbentur, terbentuk Tan Malaka.